Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Anggono, NPI 14281600185 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum pengecoran. Definisi proses pengecoran atau casting adalah salah satu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dalam tungki peleburan, kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang berupa tiruan dari produk asli yang akan dibuat. Setelah beberapa saat, material tersebut akan mengeras, kemudian cetakan dilakukan pembongkaran untuk diambil hasil jadi pengecorannya. Ini adalah gambar dari proses pengecoran. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, membuat perencanaan pola untuk pengecoran benda kerja, inti, penambah, dan sistem saluran. Yang kedua, menganalisa cacat pada hasil permukaan coran. Yang ketiga, mengerti langkah-langkah melakukan pengecoran dan peleburan. Mekanisme pengujian atau langkah-langkah pengujiannya pada praktikum ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama atau perencanaan dan pembuatan pola. Tujuannya yang pertama, membuat perencanaan pola untuk pengecoran benda kerja, inti, penambah, dan sistem saluran. Yang kedua, merubah gambar perencanaan menjadi gambar untuk pengecoran. Yang ketiga, mewujudkan gambar untuk pengecoran menjadi model. Bahan-bahan dan kelengkapan yang digunakan meliputi kayu, lem kayu, triplek, paku, mesin bubut, gergaji, palu, amplas, serbuk ungkal atau grafit, dan lilin. Langkah praktikum. Sebelum praktikum yang harus diperhatikan, yang pertama, tentukan benda jadi yang diinginkan. Kemudian siapkan bahan dan peralatan yang diperlukan. Pada saat praktikum, yang pertama, perencanaan dan pembuatan pola coran apa yang mau dibuat. Yang kedua, pola intinya. Yang ketiga, pola penambah dan pola sistem saluran. Ini ada beberapa pola. Ada pola tunggal, pola belahan, pola setengah, pola belahan banyak, pola penarikan terpisah, pola penarikan sebagian dan lain-lain. Praktikum bagian kedua yaitu pembuatan cetakan, inti, penambah, dan sistem saluran. Tujuan praktikum kali ini yang pertama, merencanakan urutan proses pembuatan cetakan, inti, penambah, dan sistem saluran. Yang kedua, menentukan letak penambah dan saluran. Yang ketiga, membuat cetakan, inti, penambah, dan sistem saluran dengan komposisi yang sudah ditentukan. Yang keempat, memberi perlakuan atau pengeringan pelapisan. Yang kelima, perakitan atau assembly. Bahan-bahan dan kelengkapan yang digunakan meliputi yang pertama, pasir silika, resin, katalis, tanah liat, air, kaolin. Yang kedua, rangka cetak, penyapu, mesin pengaduk, wadah atau talam, penumbuk, timbangan, cetok. Yang ketiga, kuas, serbuk ungkal atau grafit. Langkah praktikum. Langkah sebelum praktikum yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, siapkan bahan dan peralatan yang diperlukan. Yang kedua, cek kondisi mesinnya. Pada saat praktikum, yang pertama yaitu timbang bahan-bahan yang diperlukan. Yang kedua, buat rangka cetaknya. Yang ketiga, bahan-bahan diaduk pada mesin pengaduk, itu dicampur semuanya. Yang keempat, papan cetak diletakkan pada lantai yang rata dengan pasir yang tersebar mendatar. Yang kelima, pola dan rangka cetakan untuk truk diletakkan di atas papan cetakan. Rangka cetakan haruslah cukup besar sehingga tebalnya pasir 30-50 mm. Yang keenam, pasir muka yang sudah diayak ditaburkan guna menutupi permukaan pola dalam rangka cetak. Lapisan pasir muka dibuat setebal 30 mm. Yang ketujuh, pasir cetak ditimbun di atasnya dan dipadatkan dengan penumbuk. Dalam penumbukan ini diperlukan dengan hati-hati supaya pola tidak terdorong langsung oleh penumbuk atau tidak retak. Yang ke-8, cetakan dibalik dan diletakkan pada papan cetakan, serta setengah pola lainnya bersama-sama rangka cetakan untuk kap dipasang di atasnya. Kemudian bahan pemisah ditaburkan di permukaan pisah dan di permukaan pola. Yang ke-9, batang saluran turun atau pola untuk penambah dipasang.
Kemudian pasir muka serta pasir cetak dimasukkan dalam rangka cetakan, lalu dipadatkan. Jika rangka cetak tidak memiliki pen dan kuping, maka rangka cetakan perlu ditandai supaya tidak keliru dalam penutupannya. Selanjutnya dipisahkan cup dari truk dan diletakkan mendatar pada papan cetakan. Yang terakhir, saluran dan pengalir dibuat dengan memakai spatula. Pola untuk saluran dan pengalir dipasang sebelum yang mana bersentuhan dengan pola utama. Jadi tidak perlu dibuat dengan spatula. Pola diambil dari cetakan dengan jara, dipasang inti yang cocok pada rongga cetakan dan kemudian cup dan truk ditutup. Praktikum bagian ketiga yaitu peleburan, penuangan, dan analisa cacat permukaan. Tujuan praktikumnya yang pertama untuk mendapatkan secara teoritis dan aktual. Yang pertama, temperatur peleburan aluminium. Yang kedua, temperatur dan waktu penuangan. Yang tiga, waktu pembukuan. Yang keempat, menganalisa cacat pada permukaan hasil coran. Bahan-bahan dan kelengkapan yang digunakan meliputi yang pertama, dapur kompor kowi ladle cetakan. Yang kedua, aluminium. Langkah sebelum praktikumnya, yang pertama, siapkan bahan dan peralatan yang digunakan seperti dapur, kompor kowi. Yang kedua, tentukan berat bahan yang akan dilebur, dalam hal ini di aluminium. Pada saat praktikumnya, yang pertama timbang bahan, kedua masukkan aluminium dalam kowi, yang ketiga nyalakan kompor, yang keempat catat titik lebur aluminium, yang kelima tentukan temperatur penuangan, yang keenam tuangkan dalam cetakan, yang ketujuh catat waktu penuangannya, yang ke-8 catat waktu pembekuannya, yang ke-9 bongkar cetakan, yang ke-10 lakukan analisa cacat permukaan coran. Ya, ini adalah data hasil praktikumnya. Selisih tiap waktu sekitar 15 menitan, dan semakin lama waktu temperaturnya semakin tinggi. Dan untuk keterangannya mulai pukul 6 sampai pukul setengah 8 itu keterangannya padat. Pukul 7.45 sampai 8.15 mulai ada perubahan dari padat ke cair. Yang pukul 8.30 sampai jam 9 menjadi cair. Ini adalah dimensi hasil pengecorannya. Ada runner, riser, dan cavity. Runner sendiri adalah saluran yang mendistribusikan logam cair dari sprue ke gerbang di sekitar rongga di dalam cetakan. Untuk riser, saluran penambah untuk memberi material saat logam mengeras. Kalau untuk cavity sendiri adalah panjang riser keseluruhan. Nah, di situ ada runner-nya 36 mm, 28 mm, 32 mm. Dan untuk riser 26 mm, 17 mm, dan 26 mm. Untuk cavity jumlah dari riser 26 ditambah 17 tambah 26 yaitu 69 mm. Cara menghitung datanya, kan di sana diketahui D itu sama dengan runner. D1 nya 36, D2 nya 28, D3 nya 32. Untuk riser itu sama dengan row 1 26, row 2 17, row 3 26. Dimensi hasil coran volume rumusnya pi per 4 kali D1 kuadrat kali row 1 ditambah pi per 4 kali D2 kuadrat kali row 2 ditambah pi per 4 kali D3 kuadrat kali row 3. Terus kemudian dimasukkan angkakannya. Pi nya 3,14 per 4 dikali D1 nya 36 kuadrat kali row 1 nya 26 dijumlah pi nya 3,14 per 4 dikali D2 nya 28 kuadrat dikali row 2 nya 17 ditambah pi nya 3,14 per 4 dikali D3 nya 32 kuadrat dikali row 3 nya 26. Dihitung menghasilkan 26.451,36 ditambah 10.462,36
ditambah 20.889,84. Dijumlahkan semua ketemunya 57.803,68 mm. Kemudian disederhanakan lagi jadi 57,8 mm kubik. Kesimpulan pembuatan cetakan dari praktikum pembuatan cetakan inti penambah dan sistem saluran yaitu bahan atau tanah liat dari pembuatan cetakan pencampurannya harus pas agar cetakan tidak retak saat dikeringkan. Untuk bagian inti, penambah dan sistem saluran masuk hendaknya diperhatikan dengan baik. Jangan sampai tersumbat adanya kotoran atau sisa tanah liat agar terlihat rapi. Kesimpulan peleburan, dalam meleburkan hal yang perlu diperhatikan ialah yang pertama temperatur peleburannya, yang kedua aluminium mulai melebur pada suhu 598 derajat Celcius, yang ketiga temperatur penuangan, yang keempat adapun temperatur penuangan cauran aluminium adalah 750 derajat Celcius, yang kelima waktu penuangan, yang keenam waktu pembekuannya. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.